Namaste, selamat datang di channel Effendi Wang. Kali ini saya mau bahas tentang berhubungan dengan yang kita alami sehari-hari ya. Kita semua alami, yaitu tentang apa sih? Tentang penderitaan. Kita ini kan menderita. Ya mungkin ada beberapa orang bilang, oh saya nggak menderita, tapi sejatinya kita menderita. Setiap hari kita harus bekerja. Kenapa kita mau bekerja? Karena kita menghindari penderitaan. Kita butuh uang lebih karena kita tahu, punya keyakinan bahwa kalau kurang uang itu membuat kita menderita, maka kita berusaha. Begitu juga dengan kita makan non sehat, makan suplemen, itu juga penderitaan. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menghindari penderitaan itu, karena kita tahu dengan kalau kita sakit itu membuat kita menderita. Banyak hal juga, misalkan kita berusaha punya rumah bagus, itu juga penderitaan. Kenapa? Karena kita meyakini kalau kita tinggal di tempat yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita, itu penderitaan. Dan banyak hal lain. Di setiap apa yang kita lakukan adalah motivasi kita untuk menghindari penderitaan. Ya, nature-nya kita adalah untuk lepas dari penderitaan. Nature-nya kita, semua makhluk. Itu ya, kita berusaha untuk itu. Tapi bagaimana kita bisa lepas dari penderitaan? Di dunia gini begitu banyak orang punya uang, banyak yang orang punya nama, punya power, punya kesehatan yang baik, punya banyak yang dia miliki, tapi dia pun tetap menderita, gitu ya. Apapun yang dia coba gapai, coba dia raih, gitu ya, yang ada di dunia ini, uang, nama, power, apapun itu tuh nggak membuat dia terlepas dari penderitaan, benar-benar lepas, nggak bisa, nggak ada. Jadi tetap teman-teman akan ketemu orang kaya yang menderita ada, orang miskin yang menderita ada, orang sehat yang menderita ada, orang sakit menderita juga ada, orang yang tinggal di rumah bagus menderita juga ada. Tapi yang sebaliknya juga tetap ada, yang senang juga ada. Tapi maksudnya apa? Tidak ada solusi yang benar-benar di luar diri kita yang bisa membuat kita terbebaskan dari penderitaan. Nggak ada. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Walaupun orang tetap mengejarnya, waktu ngejar, dia pikir uang bisa melepaskan dari penderitaan, pas dia dapat, ada penderitaan baru lagi, penderitaan baru lagi, penderitaan baru lagi. Yang terus dikejar sampai dia mati nantinya. Ya, yang sebenarnya dia nggak menemukan solusi, dia bisa terbebaskan dari penderitaan itu. Nah, satu-satunya solusi kita bisa terbebaskan dari penderitaan adalah, sebenarnya masalahnya adalah satu, masalahnya kita tidak mengenali identitas sejati diri kita. Kita terlahir, orang tua kasih nama kita bilang, misalnya saya Effendi, saya adalah Effendi, namaku adalah aku. Itu yang pertama ya, namaku adalah, ketika namaku dijelek-jelekin, misalnya nama Effendi sama dengan monyet misalnya, saya bisa marah karena saya ngerasa aku adalah namaku. Ketika namaku yang dikutak-atik, aku merasa terganggu, aku menderita. Tumbuh besar, kamu ini adalah apa? Anak yang pintar, dilabeli. Ketika ada yang bilang bodoh, menderita. Kita penuh dengan label-label, diri kita penuh dengan label-label identitas, sehingga kita tidak mengenali sebenarnya kita itu yang mana. Sebenarnya kita itu bukan yang si pintar, kita bukan nama kita bukan tubuh ini, kita tubuh ini pun kita kan karena kita dikasih tahu, oh ini kamu, padahal bener gak ini aku, itu bener gak? Karena kita melabeli bahwa kita ini adalah tubuh, pikiran dan perasaan ini. Itu jadi apapun yang kita pikirkan, pikiran kita kacau, kita anggap kita kacau. Itu yang menderita kita. Perasaan kita sedang kacau, mengganggu diri kita. Padahal itu perasaan kita, bukan kita. Begitu juga tubuh kita. Ada yang terjadi dalam tubuh kita anggap ini tubuh kita yang sedang menderita. Gitu. Ya, ibaratnya kalau teman-teman tahu, tubuh kita itu bukan kita, mata kita bukan kita, tangan kita bukan kita. Maksudnya apa? Teman-teman ada mobil,
Kalau mobil rusak, itu mobilku, bukan aku. Kalau mobil rusak, mengganggu diriku nggak? Jelas tidak. Gitu ya. Karena itu mobilku, bukan diriku. Begitu juga tubuhku, pikiranku, perasaanku. Gitu ya. Emang kalau teman-teman cari aku ini di mana sih? Aku ini mana? Ini tanganku, bukan aku. Kalau tangannya hilang, aku masih ada. Kakiku, dada. Mana aku? Emang ada di dada? Cari. Nah, karena kita nggak pernah menyempatkan waktu untuk menggali perhatian ke dalam diri, kita terbiasa mata kita, pikiran kita terjun keluar, sehingga kita menghabiskan waktu untuk meyakini semua yang di luar diri. Udah semuanya ini ilusi, meyakini di luar diri, sehingga kita hanyut dalam penderitaan karena kita meyakini aku ada tubuh ini, aku ada pikiran ini, aku ada perasaan ini, hidup itu harus seperti ini, hidup itu harus seperti itu. Kita meyakini semua yang ada di luar. Gitu ya. Nah, penderitaan berawal dari kita nggak mengenal identitas sejati diri kita. Siapa sih aku ini? Nah, maka pentingnya teman-teman mengenali siapa sih aku ini. Tapi permasalahannya gini, kalau saya kasih tahu kalau teman-teman, kalau teman-teman itu bukan tubuh teman-teman, bukan pikiran teman-teman, bukan rasa teman, tapi teman-teman adalah kesadaran yang mengenali pengalaman kehidupan teman-teman, pengalaman melihat, pengalaman mendengar, merasakan, itulah diri teman-teman. Kalau saya kasih tahu gitu, apakah teman-teman bisa langsung berubah, langsung terbebas dari penderitaan? Nggak bisa. Itu ya. Jadi perlunya namanya spiritual journey. Jadi perjalanan ke dalam. Jadi mengenali diri itu nggak seperti hafalan, nggak seperti kita tahu langsung kita diberitahu, oh itu kesadaran bukan diriku, langsung kita bisa terbebaskan. Nggak bisa. Kita harus mengenali langsung, kita melihat langsung diri kita, sejatinya diri kita. Mengenali diri, mengenali Tuhan, mengenali semesta, kehidupan. Gitu ya. Jadi kita harus mengenali langsung. Nggak bisa orang kasih tahu, nggak bisa orang bisa kasih tahu, tapi nggak bisa membebaskan dari penderitaan orang kasih tahu. Tapi kita harus menjadi saksi. Kita menyaksikan sendiri, kita melihat langsung, kita mengenali langsung, mengenali langsung. Oh, ini diriku. Itu. Nah, proses-proses untuk kita bisa mengenali diri itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita sudah dari kecil sampai besar sudah terpengaruh begitu banyak keyakinan, sangat sulit untuk membiasakan kita memberi perhatian ke dalam. Ya, kayak saya bilang, teman-teman bukan tubuh ini, pikiran, perasaan ini. Tapi teman-teman yang mengamati semua ini fenomena ini, kalau nggak biasa ya bingung, bagaimana, sulit untuk memahami. Nah, ada step by step untuk perjalanan spiritual kita, untuk kita bisa masuk ke level akhirnya kita bisa punya kesempatan menjadi saksi, mengenali diri kita, diri sejati kita sendiri. Jadi nggak bisa langsung lompat, langsung who am I, aku ini siapa, langsung kita berlatih. Nggak bisa. Jadi ada step by step. Step by step adalah saya ada tulis di buku ini. Jadi saya coba merangkum. Jadi banyak jalan untuk menuju mengenali identitas diri. Ini salah satunya. Saya rangkum. Jadi teman-teman harus tahu posisi teman-teman saat ini. Jadi saya buat 4. Jadi peran dan kehidupan kita dalam perjalanan sebelum ada 4. Pertama jadi pengikut, pembelajar, pengamat, penikmat. Ya. Salah satu kalau kita mau level of consciousness kita naik, kita harus tahu posisi kita saat ini di mana. Kita harus mengenali 4 peran ini, sifat-sifat 4 peran ini. Saya ada sharing di sini. Pengikut itu ya kita meyakini apa semua yang di luar. Katanya. Gitu. Jadi hidup kita jadi mengumpul kitab-kitab keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita. Makan tuh harus gini, hidup tuh harus seperti itu, ini itu semua kita yakini semua tanpa kita gali. Gitu ya. Pokoknya ngikut aja, percaya aja. Itu apakah kita posisi di situ? Kalau kita di situ, nah kita coba mengenali, benar nggak ini? Nah, gitu ya. Gitu ya. Apakah benar-benar kita mengenali diri kita? Apa kita mengenali benar tujuan hidup kita? Hidup kita tuh memang harus seperti ini.
Hidup itu harus berbuat baik. Kita nggak tahu kenapa harus berbuat baik, tapi ya katanya harus berbuat baik. Gitu. Jadi katanya. Nah, kita harus next step masuk ke level yang tidak katanya. Tapi sebelum masuk next step kita harus terima, oh kita sekarang di level ini nih. Jadi, kedua baru masuk level kedua, level pembelajar. Gitu ya, tapi pembelajar jadi bukan mencari benar dan salah lagi. Nggak ngomongin lu benar, gua salah, tapi semua fenomena ini jadi pembelajaran. Gitu ya, semua fenomena nanti jadi pembelajaran. Jadi tidak lagi soal berbentrok dengan banyak orang, tapi kita setiap fenomena kita mencoba untuk berarti menemukan banyak pembelajaran. Di level berikutnya kita naik peran lagi jadi pengamat. Jadi setiap fenomena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dalam posisi, oh aku ini bukan tubuh ini, pikiran ini, tapi ini aku sadar betul nih, aku adalah kesadaran. Gitu ya. Jadi apapun terjadi nih, ya aku aman, aku tenang. Sudah mulai mengenali identitasnya. Nah terakhir baru nggak stop di situ, karena teman-teman stop di level 3. Ini banyak orang spiritual sampai level 3 ini seperti ini loh. Jadinya ya aku bukan tubuh ini, aku bukan pikiran ini. Ya udah diem aja. Ya udah gue nggak perlu duit. Ya udah gue nggak perlu. Ya ini nggak perlu lah, ini semua duniawi nggak perlu. Ya udah gue diem, gue udah bahagia, gue udah cukup. Nggak seperti itu, gitu ya. Ada kebijaksanaan yang lebih dalam lagi untuk ini kehidupan ini berkah nih. Tuhan kasih kehidupan ini adalah berkah terindah, terbesar. Jadi yang harus kita nikmati. Nah ini di level 4. Jadi pentingnya kita untuk ambil kesempatan, ambil waktu, gitu ya. Belajar itu nggak di luar, tapi belajar ke dalam untuk mengenali diri kita, ya. Untuk belajar ke dalam, teman-teman tentunya butuh guidance dari luar. Teman-teman boleh belajar dengan banyak guru, dengan banyak buku. Di luar ada YouTube, macam-macam yang berhubungan dengan mengenali diri sejati. Who am I? Siapa sih aku nih? Atau teman bahasa who am I ini kan bahasa lain lagi dari mengenal Tuhan. Teman-teman ketika teman-teman mengenali Tuhan sama, gitu ya. Akhirnya teman-teman mau mengenali sang ultimate, sang realitas yang absolut, gitu ya, bukan yang relatif. Gitu ya. Jadi ambil kesempatan untuk belajar mengenal diri supaya teman-teman akhirnya bisa terbebaskan dari penderitaan yang di dunia ini, nggak hanyut. Jadi teman-teman di setiap momen, setiap saat ini, di sini teman-teman bisa menikmati berkahnya apa? Berkahnya segini teman-teman tuh bisa nikmati, berkahnya itu bisa menikmati. Jadi teman-teman lebih nikmat hidupnya, nggak hanyut dalam penderitaan, gitu ya. Boleh dibilang ini pelajaran yang utama dalam kehidupan itu, penting, gitu ya. Kalau setelah belajar ini teman-teman bisa begitu menikmati banyak hal di dunia ini, seru, jadi nikmat. Oke, nah begitu banyak panduan, teman-teman bisa belajar di mana-mana. Saya kebetulan merangkumnya, bagaimana teman-teman bisa punya guidance untuk berlatih, untuk kontemplasi, memahami, membantu teman-teman lebih punya karma, sebab kondisi lebih cepat untuk akhirnya nantinya mengenali diri sejatinya kita, identitas kita, gitu ya. Belum lama saya terbitkan buku ini, judulnya Perjalanan Mengenali Diri Sejati, ya. Buku ini enggak tebel, buku ini hanya 100 lebih halaman saja. Saya mau ajak teman-teman, ya, kalau punya panggilan, dorongan untuk memang belajar mengenali diri sejati, beli buku ini, ya. Bukan sekedar teman-teman beli buku, tapi saya membuat buku ini, saya mau bertemu dengan teman-teman seperjalanan. Tapi saya ada grup dengan teman-teman beli buku ini, teman-teman join grup, teman-teman baca buku ini, kita sama-sama diskusi. Jadi nggak sekedar beli buku, tapi kita sama-sama nih, kita ngumpul, ada ratusan teman-teman yang sama-sama punya karma saat ini, yaitu beruntung bisa punya kesempatan
untuk nggak sekedar mikirin uang aja, nggak sekedar mikirin macam-macam yang di dunia, tapi kesempatan untuk mikirin yang jauh lebih penting, yaitu spiritualitas kita. Gitu ya, di situ kita sama-sama diskusi, saya bantu guidance kalau teman-teman ada pertanyaan, kita diskusi di grup itu seputar isi buku ini, gitu ya. Buku ini harganya 100.000, gitu ya. Teman-teman kalau berminat silakan bisa kontak saya by WhatsApp, ya, atau inbox saya di Facebook, ya. Nomor HP saya 0815 1350 2146. Jadi teman-teman boleh catat 0815 1350 2146. Jadi teman-teman boleh hubungin WhatsApp saya, kirim aja alamat lengkap, nanti saya kasih tahu ongkirnya. Buku ini saya kirim dan kita diskusi di grup, sama-sama kita jadi sahabat seperjalanan untuk mengenali diri sejati. Semoga kita dan semua makhluk mempunyai sebab kondisi terbebaskan dari penderitaan, ya. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat video ini. Namaste.